sampai pakai rompi anti peluru. Bukan ke medan perang yang banyak dengan nuklir ataupun senjata-senjata api ya. Ini tuh mau terjun ke bencana banjir bandang. Setelah gaya Verrell Bramasta disorot publik karena dianggap seperti fashion show di lokasi bencana, kini psikolog Lita Gading menerima kemarahan dari para penggemar Verrell. Lita Gading menanggapi dengan meminta para penggemar untuk menggunakan akal sehat bukan emosi. Ia menegaskan bahwa kritikan yang dilontarkan adalah mengenai peran Verrell sebagai anggota DPR yang terikat tanggung jawab publik, di mana tuntutan utama publik adalah hasil kerja dan kinerja yang nyata. Lita Gading menekankan bahwa fokus kritik sama sekali tidak berkaitan dengan gosip atau penampilan pribadi Verrell, melainkan mengenai prioritasnya dalam menjalankan kewajiban. Ia menyindir keras bahwa seorang pejabat publik dituntut untuk memberikan bukti kerja, bukan sekadar mempertontonkan penampilan seperti yang ia lakukan sebelumnya saat mengenakan rompi tactical vest di lokasi banjir. Meskipun demikian, Lita Gading menutup kritiknya dengan mengatakan bahwa Verrell masih sedikit lebih baik daripada Ahmad Dhani. Takut. Para fansnya Verrell itu marah-marah. Ngamuk di dia sama gue karena katanya dibilang apa kayak drakor Korea gitu. Aduh ampun. Para fans denger ya, lo tuh harus pakai otak, jangan pakai bacot. Saya mengomentari dia karena dia adalah anggota DPR. Hasil kerja yang kita tuntut, bukan fashion show. Ngerti kalian? Ngaco aja lo. Marah nih. Ampun. Tapi lebih mending dia sih dibandingkan Ahmad Dhani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Netizen lagi heboh banget perkara si Verrell Bramasta pakai rompi anti peluru yang gak ada hubungannya sama bencana banjir di Sumatera kemarin. Udah gitu Andika di show-nya Lapor Pak sampai parodiin kostumnya si Verrell itu, gengs. Lihat, lo tahu kan netizen Indonesia kalau lagi ada huru hara kreatifnya minta ampun. Lo lihat Istighfar gak tuh fotonya diedit begini? Jujur menurut opini gue dari hati yang paling dalam dan penuh kesadaran, setelah gue tahu alasan kenapa Verrell memilih pakai rompi ini tuh, kayaknya gue nggak usah terlalu mempermasalahkan masalah ini sampai segitunya gitu. Please don't judge orang apapun itu, but this is my opinion and this is only my perspective. Dan gue bukan buzzer ya. Sebenarnya yang jadi permasalahan netizen adalah ketidaknyambungan antara rompi itu dengan datang ke lokasi pengungsian banjir. Kayak ini bukan medan perang yang harus waspada tiba-tiba peluru nembak gitu kan. Dan sudah menipisnya trust atau kepercayaan kita kepada pemerintah dan pejabat-pejabatnya pastinya. Ya ada pergerakan dikit aja yang seharusnya nggak usah dijadikan masalah besar. Orang kalau udah nggak trust, udah nggak percaya, ya tetap aja diulti-ulti juga, ya nggak sih? Cuman begitu gue tahu ada alasan logis kenapa Verrell pakai rompi ini, bikin gue ngerasa ya itu logis gitu. Dia bilang rompi taktis umum dipakai di kegiatan lapangan. Rompi ini memiliki sistem kantong modular yang memudahkan untuk membawa beberapa barang tanpa menghambat pergerakan. Itu logis kan? Terus ada juga yang bilang kenapa nggak bawa asisten aja gitu kan? Ya mungkin itu akan lebih susah lagi mengingat medan jalannya itu udah susah buat fleksibilitas jalan kaki. Mengingat si Verrell ini kan emang berawal dari artis gitu kan, otomatis dia udah terbiasa dengan penampilan, ya nggak sih? Udah gitu branding dia dari dulu itu emang cowok-cowok yang suka ngerawat diri gitu nggak sih? Jadi mungkin dia udah terbiasa dengan pola itu. Mungkin biar kelihatan rapi atau bergaya gitu ya menurut laki-laki ini. Lu bayangin dulu aja pas kecil dia sampai dimandiin air aqua sama mamanya. Menurut gue mungkin karena alasan-alasan itu kali ya. Kalau dalam hal ini ya gue masih memaklumi hal ini gitu kan. Gak tahu udah kerjaan dia yang lain kayak mana. Menurut kalian gimana? Tulis opini pendapat kalian di kolom komentar. Warga, lu mau ngeliat kagak terkait masalah serba-serbi para pejabat ketika mengunjungi bencana banjir, bencana alam ya, baik itu di daerah Sumatera, Padang, Aceh. Ini dia ya, keren banget kinerjanya tuh. Dan ini juga ada lagi sampai pakai rompi anti peluru, bukan ke medan perang yang banyak dengan nuklir ataupun senjata-senjata api ya. Ini tuh mau terjun ke bencana banjir bandang yang di sana itu banyak air-air dan lumpur-lumpur. Mungkin biar kagak kena lumpur kali ya, makanya menggunakan rompi anti peluru. Atau lagi ada ketuanya, ketua partainya mikul beras ukuran 10 kilo. Kirain gua tuh ukuran 25 kilo, 50 kilo gitu yang dipikul ya, baru keren.
Lah 10 kilo mah jangan kan bapak, gua juga bisa. Mau mikul beras 10 kilo mah itu bisa, gampang gua juga ya. Sebelah mikul beras, sebelah lagi tangan gua nenteng gas ukuran 3 kilo itu masih bisa, Pak. Nah, itulah warga ya. Terserah dah kalian mau menilai apa. Intinya mah serba-serbi para pejabat ketika mendatangi daerah-daerah yang terkena bencana alam. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita mah jangan kayak begitu ya, warga ya. Udah, baik. Verrell Bramasta pakai rompi anti peluru saat tinjau korban banjir. Ya Allah ya Robi, serius guys, rompi anti peluru ya di tengah genangan air, bukan di medan perang loh. Nih coba kalian kasih tahu gue deh, otaknya tuh di mana? Ini banjir ya, banjir, ada air bah, lumpur ya. Logistik yang kurang, bukan baku tembak antar geng. Musuhnya itu nyamuk DBD sama air yang kotor, bukan peluru nyasar. Emang dia pikir korban banjirnya bakal nembakin dia gitu? Atau airnya itu acid rain yang harus dilindungi pakai rompi Kevlar? Ya Allah ya Robi. Rompi Kevlar, sampai susah gue. Nah, kalau reaksi netizen gimana? Ya jelas ngamuk berjamaah lah. Ada yang bilang ini bencana fashion, ada yang bilang dia terlalu banyak nonton film aksi. Tapi yang paling kena menurut gue adalah kritik sosial, simpati, dan juga empatinya. Come on lah guys, orang-orang di sana itu lagi susah, kehilangan harta benda. Mereka lihat nih, public figure datang pakai outfit yang harga mungkin bisa buat beli sembako 1 RW. Dan yang paling konyol lagi ya, rompi anti pelurunya tuh keren banget. Nih, oke. Mungkin niat dia baik, mungkin dia mau tampil beda biar aman, atau mungkin justru biar ada headline. Nah, disinilah masalahnya. Sebagai public figure nih guys, apalagi yang terjun ke dunia politik atau kegiatan sosial, setiap frame itu penting. Harusnya dia tuh datang dengan kemeja yang biasa aja deh, digulung lengannya, celana yang simple, atau bahkan boots yang memang buat lumpur, buat nyapu-nyapu lumpur, kayak bapak yang kemarin. Sesuai sama konteksnya aja gitu. Tapi rompi anti peluru ini secara visual tuh langsung menciptakan jarak antara dia dan juga korbannya gitu. Kesannya tuh kayak gue dateng tapi jangan sentuh gue ya, gue terlalu penting bagi kalian semua. Padahal momen kayak gini harusnya jadi ajang untuk merangkul, untuk merasakan senasib, paling tidak secara simbolis. Jadi guys, belajar buat kita semua ya, dan terutama buat para public figure di luar sana, empati itu jauh lebih keren daripada outfit termahal, apalagi yang salah kostum. Ingat, kita nih datang ngebantu, bukan syuting film action. Kalau mau aman dari nyamuk, mending pakai lotion anti nyamuk deh, bukan rompi anti peluru. BTW Bang Farel, itu nunjuk-nunjuk korban banjir, apa nggak sekalian aja nunjuk kuburan? Biar kualat sekalian, puas nggak lo? Kalian tahu nggak kenapa para pejabat itu nggak punya malu, nggak tahu diri? Jadi kalau buat kesalahan, terus atau ketahuan korupsi, atau ketahuan memanipulasi rakyat, mereka cengengesan aja, bahkan cari muka, buat drama. Kalian tahu nggak kenapa? Karena mereka tahu behavior dari rakyat sendiri. Mereka tahu bahwa masyarakat Indonesia, apapun yang kita lakukan, tetapi kalau kita terjun langsung ngasih uang, mereka langsung nyembah saya lagi kok. Terus yang kedua, untuk netizen-netizen di sosial media, mereka gampang banget ngatasinnya. Mereka udah tahu behavior dari pengguna sosial media juga. Ya, mereka udah tahu. Dan cara mereka untuk melawan orang-orang yang menghujat di sosial media adalah dengan cara membayar buzzer-buzzer, gitu aja. Jadi kalian nggak perlu bingung kenapa sih orang-orang ini nggak tahu malu, karena mereka tahu kelakuan rakyatnya juga. Makanya sekarang waktunya sadar kalian, waktunya sadar untuk tidak mau menerima apapun dari orang-orang yang menjahati rakyat, dari pejabat-pejabat yang jahat, kelihatan banget, udah terpampang nyata jahatnya. Nah, setelah ini nanti 5 tahun ke depan, kalian paling milih lagi, dikasih duit serangan pajar, paling nyoblos lagi, ya enggak? Jadi nggak usah ngeluh-ngeluh gimana lagi deh. Kalau gue nggak akan milih lagi tuh partai artis nebeng, nggak bakal. Dan gue bakal bersuara untuk orang-orang nanti. Gue nggak bakal pilih gitu, ya. Apapun yang terjadi, jangan
catatan dosa ketuanya udah terlalu gede.